Sekarang kita masuk ke soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Panas membeli 80% saham PT Dingin dengan membayar sebesar 780 juta. Nilai wajar NCI-nya belum ditaksir oleh PT Panas. Berikut adalah ekuitas dividen dan laba terpisah kedua perusahaan. Ini dikasih penjelasannya, ada modal, ada RE, dan lain-lain. Nah, di sini ada tambahan kalau peralatan PT Dingin sisa umur 6 tahun dinilai terlalu rendah 24 juta. Persediaan PT Dingin terlalu tinggi 8 juta, seluruhnya terjual di tahun 2019. Utang dagang dinilai terlalu rendah 4 juta. Kelebihan kos investasi atas nilai wajar harta bersih dianggap goodwill dan tidak diamortisasi. Kita diminta buat jurnal, hitung saldo, buat jurnal eliminasi, dan lengkapi konsolidasinya. Yang pertama kita ngitung untuk NCI-nya dulu. NCI kan berarti kan 20% karena kita punya 80% sahamnya, berarti NCI-nya 20%. 20% per 80% dikali 780 juta, ketemu itu 195 juta. Ini nilai miliknya NCI. Sekarang kita ke value of consideration-nya. Kos 80% kita 780 juta, ditambah dengan NCI-nya 20% sebesar 195 juta, ketemu itu value of consideration-nya 975 juta. Sedangkan untuk book value-nya kita lihat di sini nih. PT Dingin di bagian modal saham dan returning sebesar 200 juta dan 740 juta. Kan totalnya 940 juta. Nah, ada selisih 35 juta, itu namanya diferensial. Diferensial ini yang nanti kita pakai untuk membuat di tabel amortisasinya. Sekarang kita pindah ke tabel amortisasi. Pertama dibilang peralatannya itu sisa umur 6 tahun dinilai terlalu rendah 24 juta. Makanya sini kita tulis under value of equipment. 1 Januarinya pada saat kita akuisisi, kita masukkan 24 juta. Lalu persediaan terlalu dingin 8 juta. Over value of inventory kita masukin 8 juta. Kan karena kalau terlalu tinggi kita harus kurangin dong. Makanya kita kurung 8 juta. Next, utang dagang dinilai terlalu rendah 4 juta. Under value of account payable kita 4 juta lagi. Tapi kenapa dikurung? Kan kalau misalkan terlalu rendah berarti kita harus tambah. Iya, tapi kan di sini itu kalau account payable semakin gede berarti semakin mengurangi laba kita dong. Makanya kita dikurungin sininya. Habis itu masukkan N-nya. Untuk yang equipment dibilang sisa umurnya 6 tahun, makanya kita tulis 6. Lalu yang inventory sudah terjual di tahun 2019, makanya kita tulis 1. Dan account payable ini nggak ada dikasih tahu, makanya kita asumsikan ini 1 aja. Kita hitung amortisasi 2019 berarti 24 bagi 6 sebesar 4 juta dikurangin. Kalau di sininya nggak minus, di amortisasinya kita kurung. Tapi kalau di sininya kurung, di amortisasi jadi plus. Simpelnya gitu aja supaya kalian nggak bingung. Over value of inventory-nya karena 1 berarti langsung masukkan aja 8 juta. Under value comparable juga karena cuma 1 langsung masukkan aja 4 juta. Berarti 8 tambah 4, 12 dikurangi sama 4. Ketemu hasilnya 8. Untuk yang amortisasi 2020, cuma ada equipment sebesar 4 juta. Makanya kita kurungin 4 juta. Nah, untuk totalnya ini kita tinggal tambahin aja 24 tambah 8. 24. Bentar. Sorry, ini kan total 35-nya ini tadi langsung diambil aja dari diferensial. Nih. Nah, goodwill kan belum ketemu, berarti tinggal 35 dikurangi 4 dikurangi 8. Nanti ketemu 23 juta. Next, kita disuruh bikin jurnal pembukuan PT Panas terkait dengan investasi saham tersebut tahun 2019 dan 2020. Oke, jurnal umum yang pertama pada saat kita akuisisi, berarti debitnya ada investment in PT Dingin, kreditnya cash sebesar nilai awalnya yang dikasih tahu di soal itu 780 juta. 2020 kosong karena kan kita akuisisinya pas di 2019 doang.
Lanjut untuk dividen. Kalian lihat nih di keterangan yang dikasih sama soalnya, ada dividen 2019 yaitu 45 juta dan dividen 2020 sebesar 40.500.000. Kita catat dividen berarti jurnalnya debit cash, kreditnya investment in PT Dingin. Angkanya dari mana? Berarti tinggal 80% kali 45 juta dan 80% kali 40,5. Karena kita cuma punya sahamnya sebesar 80%. Makanya yang boleh diakui yaitu sebesar 80% aja. Lanjut, kita mencatat untuk net income. Ini di soal dikasih tahu kalau net laba 2019 itu 125 juta dan laba 2020 itu 185 juta. Kita catat net income berarti jurnalnya debitnya investment in PT Dingin, kreditnya income from PT Dingin. Ini salah ya, tipe harusnya PT Dingin. Berarti untuk angkanya berarti tinggal 80% dikalikan 125 juta dan 80% dikalikan 185 juta. Next, kita untuk masukin yang amortisasi ini. Di 2019, kalian lihat di bagian total, ini kan plus. Artinya, itu menjadi laba tambahan untuk kita. Makanya kita jurnalnya debit investment in PT Dingin, credit income from PT Dingin. Tapi angkanya tetap yang kita boleh akui hanya 80%, nggak boleh 100. Makanya 80% dikalikan 8 juta. Ketemu itu hasilnya 6.400.000. Dan untuk amortisasi selisih harga 2020, kalian lihat di sini kan di total dia dikurung atau minus. Makanya kita namanya adalah expense tambahan. Kalau expense berarti jurnalnya debitnya itu adalah income karena mesti dikurang, kreditnya adalah investment in PT Dingin. Nah ini juga kita akuinya sebesar 80%, nggak boleh semuanya. Ketemu itu 3.200.000. Yang B, hitung saldo investasi. Yang pertama, income from PT Dingin untuk 2019 berarti 80% dikalikan dengan 125 juta yang tadi di jurnal ini ditambah dengan amortisasi kita. Amortisasi 2019 yaitu sebesar ini 6.400.000. Nanti ketemu hasilnya adalah 106.400.000. Income to NCI kan tadi dibilang kalau kita juga harus memunculkan laba untuk NCI-nya karena dia juga punya klaim untuk perusahaan kita. Berarti tinggal 20% dikalikan dengan 125 juta ditambah dengan 20% dikalikan dengan 8 juta atau dari amortisasi yang ini nih. Amortisasi 2019 laba tambahan. Nanti ketemu 26.600.000. Sekarang untuk yang 2020 berarti income from PT Dingin 80% dikalikan dengan 185 ditambah dikurang. Kenapa dikurang? Karena kan kalian lihat nih amortisasi 2020 expense tambahan, makanya dikurang bukan ditambah. Dikurang 80% dikali 4 juta. Nanti ketemu 144.800 dan untuk yang NCI sama perlakuannya 20% dikalikan dengan 185 juta dikurang juga 20% kali 4 juta. Nanti ketemu 36.200.000. Sekarang kita hitung untuk saldo investasinya. Pertama untuk 80% punya PT Wanas. Investment awalnya 780 juta. Terus kalian masukin income from PT Dinginnya dari yang sini 106.400.000. Dikurangi dengan dividen 45 juta. Tapi kok ditulisnya 36? Iya, karena kan 45 itu kan untuk keseluruhan, sedangkan kita punya cuma 80%, berarti 80% dikalikan dengan 45. Nanti ketemu hasilnya 36 juta. 780 tambah 106 dikurangi 36, investment 31 Desember 2019 sebesar 850.400.000. Ditambah lagi dengan income from PT Dingin tahun 2020 yang ini. Sebesar 144.800. Dan dikurangi sama dividen 40.500.000. Itu dividen yang tahun 2020 nih yang ini. Di soal. Yang ini. Berarti 850 tambah 144 dikurangi 32 nanti ketemu hasilnya 962.800. Untuk yang NC-nya juga sama. Tinggal
masukin yang pas investasi awalnya 195, yang tadi kita hitung di atas nih, 195 juta. Habis itu masukin income 2019 yang ini 26, dikurangi sama dividen. Nanti kalau udah ketemu, diulangin lagi, ditambah income yang 36 ini, dikurangi sama dividennya. Lanjut ke jurnal eliminasi. Yang pertama kita harus mengeliminasi investasi dasar. Jurnalnya yang pertama untuk 1 Januari ya. Jurnalnya itu debitnya ada common stock dan return earning untuk PT Dingin. Karena kan kita menggabungkan 2 perusahaan, makanya yang di PT Dingin ini harus kita eliminasi dulu 200 juta dan 820 juta. Kreditnya ada investment in PT Dingin dan NCI sebesar 816 juta dan 204 juta. Ini untuk hitung-hitungannya yang pertama 80% dikalikan dengan 200 juta ditambah 820 juta. Dan untuk NCI-nya tinggal sama, cuman dikalikan sama 20%. Sesuai dengan persentase kepemilikannya. Lanjut ke yang B, eliminasi laba dari PT Dingin dan dividen dari PT Dingin. 80%. Jurnalnya debitnya ada income from PT Dingin, kreditnya ada dividen dan investment in PT Dingin. Income-nya 148 juta itu hitung-hitungannya dari 80% dikalikan dengan 185 juta. Dividennya 80% dikalikan dengan 40 juta 500. Kalian lihat yang di tahun 2020 nih. Nah, investment in PT Dinginnya tinggal selisih antara 148 sama 32. Nanti ketemu 115.600. Yang C, memunculkan hak NCI. Berarti jurnalnya debitnya adalah income to NCI, kreditnya dividen dan NCI. Untuk income to NCI-nya berarti tinggal 20% dikalikan 185 sama kayak tadi. Dividennya 20% dikalikan dengan 40.500. NCI-nya nanti tinggal selisih antara 37 ini sama 8.100 ini. Lanjut beban depresiasi equipment, berarti jurnalnya debitnya adalah depreciation expense, kreditnya income from PT Dingin dan income to NCI. Ini untuk yang tadi equipment kita catat terlalu rendah. Untuk angkanya berarti dapatnya 4 juta ini langsung aja dari tabel amortisasi yang di atas ini. Ini. Untuk income from PT Dinginnya berarti 80% dikalikan dengan 4 juta dan NCI-nya 20% dikalikan dengan 4 juta. Sekarang kita ke jurnal terakhir, yaitu eliminasi diferensialnya. Jurnalnya berarti debitnya ada equipment, ada goodwill, kreditnya ada accumulated depreciation, ada investment in PT Dingin dan NCI. Untuk equipment tadi langsung aja ambil dari tabel amortisasi 24 juta. Goodwill juga sama, langsung ambil dari tabel amortisasi sebesar 23 juta. Nih. Kreditnya yang pertama, investment in PT Dingin berarti 80% dikalikan dengan 24 tambah 23, dikurangi dengan 8 juta. Nah, untuk yang NCI-nya juga sama, 20% dikalikan 24 tambah 23 dikurangi 8. Nanti ketemu hasilnya semua ini. Untuk soalnya sampai sini dulu. Nanti konsolidasinya habis ini.